Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai tentang manajemen lembaga keuangan syariah. Kita akan mengupas berbagai lembaga keuangan seperti bank syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, asuransi syariah, baitul mal tamwil, serta lembaga zakat seperti badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai prinsip syariah, akad-akad yang digunakan, hingga implementasi manajemen yang sesuai dengan syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini menjadi suatu dasar dan juga menjadi prinsip utama dalam keuangan syariah, yang berarti bahwa prinsip yang dijalankan ini menghindari riba sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa itu lembaga keuangan syariah? Jadi, lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjalankan aktivitas keuangan sesuai prinsip syariah Islam. Artinya, semua transaksi di dalamnya harus bebas dari riba atau bunga, goror atau ketidakjelasan, dan maisir, spekulasi atau judi. Tujuan utama lembaga keuangan syariah adalah yang pertama, menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkeadilan. Dua, memberdayakan ekonomi umat berbasis syariah. Dan yang terakhir, menjauhkan umat dari transaksi yang diharamkan, terutama hal ini riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjalankan akad dengan jujur dan adil dalam keuangan syariah. Selanjutnya, bank syariah. Apa itu bank syariah? Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam, di mana semua transaksinya menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan bebas dari unsur riba. Sedangkan akad-akad yang digunakan dalam bank syariah antara lain, yang pertama ada mudharabah. Biasanya ini dilakukan dengan kerjasama antara pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola atau mudharib dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua, musyarakah. Akad ini merupakan akad kerjasama di mana kedua belah pihak atau lebih menggabungkan modal untuk berbagai keuntungan dan resiko. Yang ketiga ada murotobah, di mana ini terjadi dengan akad yang jual beli, di mana harga barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Yang keempat ada ijarah, yakni akad sewa menyewa barang atau jasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Hal ini, semua transaksi di bank syariah harus dilakukan secara adil dan transparan. Bagaimana implementasi manajemennya? Yang pertama, yakni kepatuhan syariah, yakni semua kegiatan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, manajemen resiko, artinya setiap pembiayaan dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, transparansi, yakni laporan keuangan disusun secara terbuka sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, mengenai BPRS. Apa itu BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah? BPRS adalah bank syariah yang fokus pada pembiayaan mikro dan komunitas lokal dengan prinsip syariah. Akad-akad yang digunakan dalam BPRS yang pertama adalah akad Qardul Hasan, di mana BPRS akan memberikan pinjaman tanpa bunga sebagai bentuk bantuan sosial. Yang kedua, musyarakah mutanaqisoh, yakni kerjasama dengan kepemilikan bertahap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, wa in kana da usratin fanadiratun ila maisir. Artinya, jika orang yang berhutang dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu hingga ia mampu membayar. Artinya, BPRS memiliki peran sosial yang kuat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, mengenai asuransi syariah. Apa itu asuransi syariah?
Asuransi syariah adalah sistem perlindungan yang berdasarkan atau berlandaskan prinsip ta'awun atau saling tolong-menolong, di mana para peserta bersama-sama menanggung resiko. Akad-akad yang digunakan dalam asuransi syariah, yang pertama ada akad tabarruk, di mana dana kebajikan yang dikumpulkan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Yang kedua, wakalah bil ujroh atau akad pemberian kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana imbalan jasa atau fee. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Artinya prinsip utama asuransi syariah adalah gotong royong untuk melindungi sesama dari resiko yang tidak terduga. Yakni mengenai Baitul Mal wa Tamwil. Apa itu Baitul Mal wa Tamwil? Yakni lembaga keuangan berbasis koperasi syariah yang memiliki dua fungsi utama. Yang pertama Baitul Mal, yaitu sebagai mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedua, fungsi yang kedua yakni Baitul Tamwil, yakni melakukan aktivitas bisnis dan pembiayaan berbasis syariah untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akad-akad yang digunakan di BMT antara lain yang pertama mudharabah, di mana kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Yang kedua mudharabah, yakni akad jual beli, di mana BMT membeli barang yang dibutuhkan anggota lalu menjualnya dengan keuntungan yang disepakati. Yang ketiga ijarah, akad sewa menyewa dalam penyediaan barang atau jasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi kaila yakunu dulatun bainal aghniya minkum, yang artinya agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Artinya BMT bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dengan memberdayakan masyarakat kecil dan menengah serta memastikan distribusi kekayaan yang merata. Implementasi manajemen Baitul Mal wa Tamwil yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi. Fokusnya pada membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang kedua, akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan dana sosial dan bisnis dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, kepedulian sosial, yaitu mengalokasikan sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Yang akhir yakni lembaga amil zakat atau LAS dan badan amil zakat atau BAS, yakni sebuah institusi pengelola zakat, infak, dan sedekah yang memang bersesuai dengan syariat Islam. Perbedaannya terletak pada inisiasinya, sedangkan LAS ini diinisiasi oleh organisasi atau masyarakat sekitar masyarakat pada umumnya, sedangkan BAS ini merupakan dibentuk atas inisiasi pemerintah. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa zakat ini ditujukan pada 8 asnaf selaku penerimanya. Sedangkan implementasi manajemen di LAS dan BAS ini adalah yang pertama penghimpunan dana, di mana peran LAS dan BAS ini mengelola zakat, infak, dan sedekah secara amanah. Yang kedua distribusi mustahik, artinya melakukan pendistribusian dengan sesuai dengan syariah. Kesimpulan pada materi kali ini yakni lembaga keuangan syariah memiliki peran yang besar dalam membangun sistem ekonomi atau sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai syariah. Sesuai dengan Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya peran lembaga keuangan syariah ini memiliki peran yang bisa meringankan beban seseorang dalam mencakup sistem keuangan.